Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam via Zoom untuk presentasi kelompok 5, yaitu tentang anggaran pembiayaan pada bank syariah. Baik, untuk menefisiensi waktu, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu kepada Hendri Firmansyah, tentang pentingnya anggaran pembiayaan. Dipersilahkan untuk Hendri Firmansyah untuk menjelaskan materi-materinya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelum ke pembahasannya, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait anggaran atau anggaran pembiayaan. Biasanya dalam melakukan perencanaan sesuatu, terutama rencana pembelian, pembangunan, maupun lainnya, biasanya hal pertama yang kita pikir dalam benak adalah terkait berapa banyak dana yang akan kita keluarkan, seperti itu. Oleh karena itu, anggaran biaya adalah hal yang penting dan utama yang akan selalu dipikirkan. Bagi sebagian orang, ya kadang anggaran biaya ini dalam sebuah rencana kadang-kali menjadi hal kedua atau ketiga setelah ide. Tetapi sebagian lainnya juga menganggap bahwasanya anggaran biaya ini adalah sebuah rencana yang mana ini menjadi nomor satu saat orang akan membeli sebuah barang. Jadi sebenarnya sepenting apa sih anggaran itu dalam sebuah rencana? Pentingnya anggaran biaya. Seperti yang sudah kita bahas barusan, yang saya bahas barusan, untuk anggaran di sini biasanya digunakan untuk mengetahui sebuah rencana awal biaya yang mana akan dikeluarkan untuk melakukan pembelian maupun biaya atau proyek bisnis dan usaha tertentu. Dalam adanya anggaran ini, kita ketahui bahwasanya diharapkan ada ide baru atau proses yang sudah dimulai dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Hal ini juga sedikit menyinggung terkait tujuan dari anggaran biaya itu sendiri, yang mana di sini saya akan memaparkan terkait pentingnya anggaran pembiayaan. Yang pertama itu, dengan adanya penganggaran di sini, proses kegiatan pembiayaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, seperti itu. Terus yang kedua itu berbagai sebagai alat pengawasannya. Dan yang terakhir itu memperjelas dan dalam penetapan pasar, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pemateri kedua, yaitu tentang jenis-jenis pembiayaan. Kepada Hamimatul Zahroh, dipersilakan menjelaskan materinya. Baik, di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja. Jenis pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk keperluan menambah modal kerja perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja di sini diberikan kepada perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang namun kekurangan modal usaha, seperti modal untuk pembelian bahan baku. Jenis yang kedua yaitu jenis pembiayaan investasi. Jenis pembiayaan investasi di sini membiayai kebutuhan barang-barang dan modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan pendirian proyek dan sebagainya terkait investasi. Jadi pembiayaan investasi di sini diberikan kepada pemilik usaha yang bermaksud mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif di sini diberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok, atau melalui perusahaan untuk keperluan konsumtif. Jenis pembiayaan konsumtif di sini diberikan untuk kebutuhan membeli barang-barang atau jenis kebutuhan lainnya yang merupakan produk konsumsi. Dalam artian, produk yang dibeli digunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk usaha atau menghasilkan laba. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Lanjut saja untuk pemateri terakhir, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan bagaimana untuk penyusunan rencana anggaran pembiayaan. Jadi untuk penyusunan anggaran pembiayaan itu yang pertama yang harus disiapkan yaitu adalah manual, kebijakan dan prosedur pembiayaan. Jadi sebelum anggaran atau rencana anggaran tersebut harus ada kebijakan atau prosedur dari Bank Syariah untuk sebagai patokan untuk perencanaan anggaran keuangan yang ada di Bank Syariah. Yang kedua, penghimpunan dana oleh bank secara nasional. Jadi, penghimpunan dananya harus jelas agar anggaran-anggaran yang mau direncanakan itu jelas dan mudah diterapkan itu. Yang ketiga, kemampuan pasar untuk menyerap dana dalam bentuk pembiayaan. Untuk mendapatkan dana dan untuk menerapkan pembiayaan itu harus ada dana. Jadi kemampuan pasarnya bank syariah juga harus harus jelas agar pembiayaan dalam dananya itu sesuai dengan yang ada pembiayaan atau anggaran di dalamnya. Yang keempat yaitu segmentasi dan target pasar. Jadi di sini seperti misalkan ya, kalau anggaran sudah rapi, sudah ada, tapi marketing pasarnya itu tidak jelas, itu sama aja penyusunan rencananya itu tidak sesuai nanti. Jadi penyusunan rencana dengan target pasar harus jelas dan sesuai juga. Yang kelima itu rencana anggaran bank yang sudah ditetapkan. Jadi kebijakan sama prosedur itu adalah tolak ukur untuk sebagai anggaran pembiayaannya. Jadi misalkan ya di produk modal roba anggaran banknya 5 miliar misalkan. Nah itu harus sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang sudah ada di bank syariah agar penganggarannya seseorang yang punya peran tersebut itu mudah seperti itu. Kalau misalkan dianalogikan ke organisasi itu seorang direktur atau ketua organisasi itu harus punya kebijakan dan prosedur yang bisa dijalankan oleh bendahara umum agar bendahara umum itu bisa menganggarkan suatu keuangan dalam satu kegiatan itu kalau dimisahkan dalam organisasi itu. Yang terakhir itu strategi pembiayaan. Lah, strategi pembiayaan kembali lagi kepada kebijakan. Bagaimana strategi pembiayaan itu sendiri agar cocok dengan anggaran yang sudah ada di penyusunan rencana anggaran pembiayaan. Jadi hanya itu adalah poin-poin yang harus kita pahami sebelum penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan memperhatikan poin-poin tersebut dalam penyusunan rencana anggaran pembiayaan. Hanya itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti di sesi tanya jawab apabila audiens sudah belum paham dan juga masih ingin sharing-sharing masalah dengan penyusunan rencana anggaran pembiayaan. Jadi hanya ini yang kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.